Teman-teman semua, kalau suara saya jelas nggak kedengarannya di teman-teman? Kedengeran. Oke, baik. Sip. Jelas Sebentar lagi kita akan mulai. Cuman saya baru pertama kali ini jadi host, jadi agak belum familiar dengan dashboardnya Zoom. Jadi minta tolong kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang terlewat, saya diingatkan ya teman-teman. Ini kita nanti santai aja, fleksibel aja. Kalau misalnya di tengah-tengah ada pertanyaan, kita langsung bahas. Tapi kalau misalnya ternyata pertanyaannya susah, kita bahas belakangan. Oke. Jangan tidur ya anak-anak. Om Peter, kita mau mulai tepat waktu sekarang atau masih nunggu 5 menit atau berapa menit lagi? Mulai aja nggak apa-apa, udah banyak. Mulai aja, oke. Ya, selamat malam teman-teman semua. Makasih udah meluangkan waktunya nih. Kita dalam 1 jam ke depan akan membahas tentang UI UX. Mungkin beberapa atau banyak dari teman-teman semua sudah berkecimpung di dunia UI UX. Tapi nggak apa-apa ya, kita sharing-sharing diskusi aja. Mana tahu bisa saling melengkapi puzzle-puzzle pengetahuan yang masing-masing kita miliki. Event ini itu diinisiasi oleh Om Peter dan teman-teman PHP ID, dan kebetulan saya juga termasuk sebagai anggota PHP ID untuk mendukung karena kita semua harus kebanyakan work from home, jadi kita membuat event ini agar teman-teman semua bisa saling silaturahmi online sambil juga sharing ilmu. Oke, saya lanjut aja. Ini profil saya. Saya sekarang bekerja di Kola Academy namanya, sebagai Head of Curriculum dan juga Coding Trainer. Saya juga Curriculum Advisor di Binar Academy, kalau teman-teman pernah dengar. Lalu saya juga Coding Trainer bagi teman-teman yang buta di Mitra Netra. Saya mengajar saat ini JavaScript bagi para teman-teman yang buta agar mereka bisa menjadi programmer nantinya. Lalu di masa lalu saya juga sebagai Facebook Masterclass Trainer di React Native. Saya juga UX Engineer di Grab Singapura, lalu juga di Day7, company di Singapura, lalu juga Fox Teneo Asia, company Belgia, tapi base-nya di Indonesia. Kenapa saya membuat judul perjalanan seorang programmer ke dunia UI UX gitu ya? Karena saya juga berangkat dari programmer, saya dulu PHP programmer, ya sampai sekarang juga masih, tapi sekarang saya dipaksa untuk menjadi JavaScript programmer. Nah, teman-teman, ada azan, kita sebentar ya, sambil nunggu itu kelar mungkin. Ini azan dari mana ya? Kalau boleh. Kayaknya ada yang nggak di mute, sehingga kedengaran azannya sampai ke sini. Oke. Kalau gitu saya pelan-pelan saya lanjutkan ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan membuat scoop, karena dunia UX itu luas sekali, besar, tapi agar waktunya juga tidak terlalu lama dan bisa di-delivery semua materinya, saya bagi menjadi 6 tahapan atau 6 topik. Yang pertama tadi introduction, terus yang kedua kita akan berbicara tentang apa sih bedanya UI, UX, information architecture, interaction design, customer experience, service design, dan lain-lainnya. Lalu yang nomor 3 kita akan membahas tentang apa saja sih skill yang dibutuhkan untuk berkecimpung atau untuk berkarir di dunia UX. Lalu juga yang keempat kita akan breakdown karir apa saja sih yang bisa dilakukan kalau kita berkecimpung di dunia UX. Lalu yang kelima, kalau kita ingin belajar tentang UX, kursus apa saja dan sertifikasi apa saja sih yang bisa kita kejar. Lalu yang terakhir yang menjadi penutup dari topik kita malam ini, yaitu apa sih guna UX bagi kita sebagai developer. Saya akan lanjut.
Ya, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan dari terminologi-terminologi yang seringkali memusingkan ini. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih UX itu penting? UX itu penting, simpelnya mungkin bisa dilihat dari gambar ini gitu ya. Kita sebagai developer, sebagai klien, sebagai product owner, kita itu membuat suatu website atau aplikasi atau produk apapun, itu kita merasa bahwa produk itu udah bagus dan itu memenuhi dari ekspektasi user atau klien, atau pengguna. Tapi seringkali apa yang kita lihat itu sangat berbeda dengan apa yang pengguna lihat. Contohnya di gambar ini, kita melihat dari sudut pandang atau dari atas gitu ya. Sementara user kita melihat dari bawah itu hanya melihat pantat-pantat dari boneka ini. Jadi simpelnya UX itu pentingnya adalah bagaimana menjembatani keinginan user yang bisa dipenuhi oleh produk yang kita bikin. Seperti itu. Mungkin teman-teman sudah sering lihat gitu, UX itu adalah gabungan dari ini itu gitu. Cuman kalau kita sederhanakan, UX itu elemennya ada 3, yaitu look atau UI, feel atau UX ya, UX sendiri, terus juga usability. Apa sih maksudnya look, feel, dan usability? Nah, ini contohnya yang bisa untuk merepresentasikan kata-kata tadi. UI itu kalau teman-teman lihat itu adalah botol yang sebelah kiri tuh, yang berdiri. Dia secara desain bagus sekali, terus juga kelihatan proporsional. Tapi kalau teman-teman lihat itu adalah tutupnya itu harus dibuka. Jadi antara botol dan tutup itu 2 hal yang terpisah. Terus juga kalau kita bandingkan dengan sebelah kanannya atau di bagian tengah, itu adalah botol yang tutupnya itu bisa bergabung kepada botolnya sehingga nggak mudah hilang. Lalu juga dia dibuat terbalik karena untuk memudahkan tomatnya atau sausnya keluar. Teman-teman pasti sering ketika kita sedang makan bakso atau makan mie ayam itu menuangkan sausnya itu harus dengan effort segala. Nah, lalu usability adalah bagaimana produk yang kita buat itu bekerja atau usable. Contohnya adalah di gambar ketiga di paling kanan, yaitu bagaimana kita mendesain lubang untuk keluarnya dari tomat tersebut. Apakah besar, apakah kecil, apakah bisa langsung menyemprot ke pemegangnya, itu adalah usability. Nah, UX adalah UI, UX ditambah usability. Saya pengen bikin analogi yang mungkin agak nyeleneh nih. Kalau misalnya kita melihat ada wanita cantik atau ada lelaki tampan, itu kita lihat UI-nya. Tapi begitu kita kenalan, ternyata mbaknya atau masnya ini ramah sekali, itu UX-nya, gitu. Terus ketika mbaknya sama masnya ini ternyata sangat membantu sekali, pas waktu adalah resepsionis ataupun customer care, itu adalah usability. Jadi diferensiasi dari ketiga hal itu seperti itu. Atau misalnya nih agak nyeleneh lagi nih, teman-teman misalnya sedang PDKT dengan mbaknya atau masnya gitu kan. UI cantik dan tampan nih, terus akhirnya jadian. Ternyata orangnya ramah sekali, mbaknya ramah, baik, masnya ramah, baik. Tapi ternyata dia nggak bisa cari uang. Nah, berarti dia nggak usable tuh, nggak usability. Jadi di bagian itu, jadi kita perlu yang namanya kecantikan, kenyamanan, tapi juga dia bisa berfungsi dengan baik. Seperti itu. Nah, agak dari gambarnya, teman-teman. Ya, ini kita bisa bedanya UI design, UX, customer experience, lalu juga ada IXD atau interaction design juga. Nah, ini gambar ini menunjukkan bagaimana diagram Venn-nya dari terminologi yang tadi kita sedang bahas. Saya akan lanjut. Nah, sekarang untuk memasuki dunia UX, skill apa saja sih yang dibutuhkan? Ini nggak usah dihafalin teman-teman, karena ini bisa jadi
apa ya, belum mencakup semuanya. Jadi kalau misalnya analoginya kalau kita ditanya, kamu sebagai developer itu skill apa saja sih yang dibutuhkan? Tentu akan susah untuk membuat listnya. Jadi saya melis ini hanya yang apa ya, yang populer-populer saja, dan jadi bukan pasti 100% ini, dan pasti ada banyak lagi hal lain. Bagaimana berempati. Gunanya empati adalah seperti ini. Ketika kita membuat suatu produk ya, baik website atau aplikasi, misalnya produk untuk melaporkan kecelakaan di jalan. Kita harus menempatkan diri kita sebagai korbannya, kita harus menempatkan diri kita sebagai saksinya. Itulah yang dinamakan empati kalau dalam skop ini. Jadi kalau kita berbicara tentang UX, ketika kita akan membuat sesuatu, kita harus menempatkan diri di posisi pengguna. Itu empati. Lalu yang kedua, design thinking, nanti kita bahas juga. Terus ketiga adalah HCI, mungkin teman-teman yang mengambil kuliah komputer dan interaksi manusia dan komputer, itu adalah HCI kalau dalam bahasa Inggris. Lalu juga ada IA atau Information Architecture, kita akan bahas juga nanti. Lalu ada user research. Jadi bagaimana melakukan riset itu sangat memiliki kaidah-kaidah tertentunya. Oh bentar, ada partisipan yang harus saya. Oke. Nanti saya yang Oke, Om, Peter ya, minta tolong maaf ya, Om. Lalu yang keenam itu ada UX writing. Kalau teman-teman mungkin sering sekali mendengar adanya copywriting, terus juga ada writing biasa. Nah, ini kita akan membedakan apa sih maksudnya UX writing itu dibandingkan dengan teknik-teknik writing yang lain. Lalu ada designing, terus ada prototyping. Lalu yang ke-9 dan ke-10 adalah usability dan accessibility. Kita akan bahas satu-satu. Design thinking. Jadi teman-teman, yang namanya design thinking ini akan sering sekali kedengaran kalau kita berbicara tentang UX. Mungkin sekarang di dunia di luar UX, seorang desain juga dituntut untuk bisa design thinking. Apa sih design thinking ini? Design thinking kalau kita bikin tulisannya itu dia memiliki 4 atau 5 atau 6. Jadi ada yang bikin 4, ada atau 5 atau 6, tapi intinya sama. Yaitu pertama adalah menemukan masalah. Jadi misalnya gini, kalau kita sedang berjalan di lorong, terus ada sampah, ada gundukan sampah di lorong tersebut yang tiap hari kita lihat, gitu. Jadi dan itu akan sangat mengganggu. Nah, di situ kita menempatkan diri sebagai orang yang terganggu. Itu adalah di step pertama. Lalu yang kedua, define. Kalau ada sampah tiap hari dan selalu ada, maka itu adalah menjadi masalah. Lalu kita akan ke step 2, jadi masalahnya sampah, lalu kenapa nggak ada orang yang bikin? Itu kita akan ngelis kenapanya, terus bagaimananya, itu ada di step 2. Lalu yang di step 3, kita akan membuat solusi dari masalah tersebut. Entah itu membuat website atau membuat aplikasi atau bisa secara fisik. Misalnya kita mengadakan kumpul RT gitu ya, terus kita bagaimana supaya sampah ini bisa tiap hari dibuang. Apakah nanti membayar tukang sampah atau gantian membuang, itu ada di 3 ide. Lalu yang keempat, kita prototype. Prototype ini kalau dalam scope website sama aplikasi, kita akan membuat gimmick atau membuat suatu dummy menggunakan bisa mulai dari desain Photoshop atau bisa juga menggunakan nanti prototype, ada namanya Adobe XD, banyak nanti akan kita bahas. Lalu yang terakhir adalah tes. Apakah solusi yang kita tawarkan itu sebetulnya bisa menyelesaikan masalah atau menambah masalah? Jadi yang namanya design thinking itu adalah 5 step ini, teman-teman, dan itu harusnya tidak susah ya, karena hal yang sudah biasa kita lakukan sehari-hari mungkin. Nah,
Kalau kita bikin gambar, design thinking itu adalah 5 step ini. Yang pertama adalah empati, bagaimana menempatkan kita sebagai korban, sebagai pengguna, sebagai klien gitu. Lalu kita akan define masalahnya apa, kita akan ngelis masalahnya gitu sehingga bisa sistematis. Lalu yang ketiga kita membuat ide solusinya. Apakah ada existing solusi yang masih belum bagus sehingga kita perlu solusi yang lebih baru gitu, atau malah sama sekali belum ada solusi. Lalu yang keempat itu adalah prototype. Kita akan membuat solusi tersebut untuk didemokan atau untuk dites. Dan yang terakhir itu tes. Dan teman-teman, kelima proses ini itu tidak linear. Jadi bukan berarti empati pertama, kedua define, ketiga dia enggak. Karena kalau teman-teman belajar tentang Scrum, tentang Agile itu sebetulnya kita bisa berangkat dari tengah, tiba-tiba idenya muncul gitu ya. Terus kita lihat, ide saya muncul nih. Ini ada masalah yang bisa di-solving nggak sih dengan ide tiba-tiba yang muncul ini? Nah, seperti itu. Jadi ini bukan linear sekali lagi. Terus kita lanjut. Nah, tadi design thinking, basic skill pertama. Basic skill kedua adalah human computer interaction, atau teman-teman sering mendengarnya sebagai interaksi manusia dan komputer. Sebetulnya dari sejarah lama dulu, dari tahun 1800-an, itu kita sehari-hari sebagai orang yang berkecimpung di dunia IT, itu sering sekali menggunakan hasil dari Human Computer Interaction Research. Contohnya QWERTY. Keyboard yang kita pakai ini, kenapa QWERTY, kenapa nggak ABCD, itu sebetulnya ada alasan-alasannya. Mungkin teman-teman pernah baca tuh. Lalu yang, saya lanjut aja. Terus juga joystick. Kalau teman-teman pernah main PS, PlayStation gitu ya, kenapa joysticknya berbentuknya aneh? Kalau teman-teman dulu main Sega, kan berbeda tuh. Nah, itu adalah hasil dari riset human computer interaction. Bagaimana ergonominya, bagaimana gestaltnya, itu seperti itu. Kita lanjut. Lalu basic ketiga itu adalah information architecture. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa ketika terminologi arsitektur itu kita sebutkan, maka yang kebayang itu adalah arsitektur bangunan, kamar, ruang tamu, terus juga gedung, kantor. Ternyata informasi juga ada arsitekturnya. Jadi kalau teman-teman misalnya membuat flyer atau brosur ataupun poster, itu ada informasi arsitektur yang harus teman-teman susun. Jangan sampai informasi yang nggak penting, misalnya judulnya dari, kalau teman-teman lihat slide yang saya bikin, itu ada information arsitektur judul di atas, lalu juga ada gambar dan di bawahnya ada link yang bisa diklik. Ini information arsitektur yang saya susun. Jadi seperti itu. Oh, sebentar, sepertinya laptop saya, bentar ya. Oke, tadi habis baterainya. Ini information arsitektur, nanti kalau misalnya ada pertanyaan kita akan bahas, saya akan lanjut dulu. Nah, ini kecil banget. Kenapa? Information arsitektur kalau dalam konteks website atau aplikasi, teman-teman bisa membuat sitemap. Sebetulnya bukan sitemap juga ya, tapi bisa kita bilang sitemap. Apa sih yang mau kita bikin? Berapa banyak halaman atau berapa banyak fungsi fitur yang mau kita bikin dalam website atau aplikasi tersebut. Seperti itu. Dari ketika kita sudah memetakan informasi arsitektur ini, maka kita akan tahu scope kita sampai mana. Misalnya dibikin gini, teman-teman misalnya ada klien bilang, tolong buatkan saya ERP. Kan ERP besar sekali. Oleh sebab itu kita harus membuat arsitektur dari informasinya, sehingga skopnya jelas. Seperti itu. Nah, skill yang berikutnya adalah user research. Jadi teman-teman, UX itu tidak berguna tanpa research. Jadi ketika tadi kita kembali ke masalah sampah, nggak akan berguna tiba-tiba kita bikin aplikasi atau website yang bagaimana membuat solusi dari sampah tersebut tanpa kita melakukan riset terlebih dahulu. Nah, cara melakukan riset itu ada banyak cara. Ada melalui survei, melalui komen, terus melalui interview,
juga dari rating, terus juga dari kuesioner dan lain-lain. Nah, Nielsen, jadi ada Nielsen itu salah satu website yang menjadi rujukan ketika belajar UX. Dia itu membuat list dari riset itu sebetulnya apa saja sih. Jadi dia membuat ada 4 level, yaitu discover, explore, test, dan listen. Nah, teman-teman nggak perlu hafal ini karena ketika nanti ingin lebih serius ke dalam bidang UX research, itu baru kita nanti kita akan tunjukkan bagaimana roadmap untuk belajar risetnya seperti itu. Jadi ini hanya dilihat saja, nggak apa-apa. Terus yang berikutnya adalah UX writing. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang berkecimpung di dunia menulis sebagai copywriter. Copywriter itu adalah bagaimana menulis kata-kata itu yang memiliki nilai atau value marketing. Jadi saya akan ngasih contoh nih bedanya copywriter sama UX writer. Kalau kita lihat bagan ini bisa kelihatan bedanya apa. Kalau misalnya saya harus cepat-cepat nih karena kita punya banyak slide. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan dan belum mengerti apa yang di slide ini, kita akan bisa bahas berikutnya atau nanti slide-nya saya bagi saja. Nah, ini adalah contoh yang bagus bagaimana bedanya UX writing sama writing biasa. Jadi kalau teman-teman membuat website dan aplikasi atau membuat laporan apapun itu, kita harus membuat suatu kata-kata yang to the point, simple, lugas, tapi juga dimengerti. Jangan singkat, padas, dan nggak jelas, jangan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada before dan after. Kalau yang before itu sepertinya bagus ya, panjang, a check for any remaining balance, bla bla bla. Tapi sebetulnya orang kebanyakan nggak baca. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Prototyping. Nah, pekerjaan saya sebagai UX engineer adalah di bagian prototyping. Jadi yang membedakan antara prototyper dan UX designer itu adalah UX engineer itu coding. Jadi kalau teman-teman yang sekarang menjadi front-end developer itu bisa sekali untuk menjadi UX engineer. Karena semua skill yang dibutuhkan menjadi seorang UX engineer itu berangkat dari front-end developer. Nanti kita akan bahas juga. Nah, di sini saya bedakan antara wireframe, mockup, sama prototype. Jadi kalau teman-teman nanti mendapatkan instruksi dari atasan atau dari klien, tolong buatkan mock-up-nya. Jangan yang dikasih wireframe. Kalau misalnya nanti dia bilang, tolong minta wireframe-nya saja, berarti teman-teman jangan menghabiskan waktu untuk membuat mock-up, apalagi prototype. Jadi seperti itu. Nah, untuk membuat prototype, itu banyak sekali tools yang bisa kita pakai. Ada InVision, ada Marvel, ada Origami, Framer, ada React. Jadi kalau teman-teman yang coding React Native sama React JS itu bisa menjadi prototype juga. Terus juga ada Azure gitu. Nah, di sini tidak dibahas mana tools yang terbaik ya teman-teman, karena yang paling penting itu justru bukan toolsnya, tapi bagaimana kita bisa menerjemahkan keinginan dari klien atau dari user. Jadi teman-teman yang misalnya sekarang di kantornya atau masih freelance-nya masih menggunakan misalnya yang sederhana sekali, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi di sini kita bukan bergantung sama tools mana yang terbaik. Nah, usability. Tadi kita sempat bahas itu usability apa. Usability itu adalah bagaimana membuat produk itu usable atau bisa dipakai. Jadi jangan sampai UI-nya bagus, desainnya bagus, dan juga nyaman, enak digunakan, tapi tidak bisa dipakai. Seperti itu. Jadi usability itu penting sekali, dan dia itu cabang ilmu juga yang lumayan besar. Jadi kalau teman-teman mau serius ke usability, nanti kita akan bahas bagaimana roadmap-nya untuk menuju ke sana. Lalu yang terakhir adalah accessibility. Teman-teman mungkin pernah melihat ada orang yang buta tapi bisa menggunakan Grab atau Gojek gitu, atau beli di Tokopedia. Mereka menggunakan telinganya gitu. Nah,
Untuk accessibility itu bukan kita membahas bukan hanya orang yang buta, tapi juga yang teman tuli. Terus juga ada yang mental misalnya autis. Terus ada juga yang motoriknya terganggu. Jadi terganggu di sini bisa temporary atau permanen ya. Kalau misalnya teman-teman yang ada kenalan yang misalnya tunadaksa gitu, itu atau ada juga misalnya istri atau teman atau adik yang misalnya sedang menggendong anaknya sehingga tidak bisa menekan keyboard. Nah, itu juga kita bisa bilang itu accessibility. Jadi bukan berarti yang tuna saja atau yang impair saja, tapi juga yang kita pun bisa menjadi tidak accessible kalau kita sedang bekerja atau sedang melakukan sesuatu. Oke, saya akan cepat, nanti ngantuk soalnya. Nah ini di dalam UX itu sebetulnya banyak karir yang bisa kita capai, tapi saya akan membagi menjadi 4 besar teman-teman, yaitu strategis, researcher, designer, sama engineer. Dan berita bagusnya, saya beberapa teman ada yang menanyakan, kalau misalnya mau menjadi UX strategis atau researcher itu harus jadi programmer nggak? Jawabannya enggak. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang berkecimpung di dalam dunia psikologi atau antropologi, itu sangat-sangat dibutuhkan ketika menjadi UX researcher. Karena UX researcher ini sama strategis ini membutuhkan cross ilmu. Bahkan semakin banyak ilmu yang teman-teman punya, itu akan semakin membantu sekali di profesi researcher dan strategis. Cuman untuk desainer tentu teman-teman harus memiliki skill design, dan untuk engineer teman-teman harus memiliki skill coding. Kita akan bahas. Nah, saya maaf ada salah, ini harusnya skill of UX strategis ya. Pertama harus tahu design thinking. Di awal tadi kita sudah belajar tentang apa itu design thinking. Lalu yang berikutnya adalah UX fundamental. Nanti akan kita tunjukkan apa sih UX fundamental itu dan di mana bisa belajar. Baru ada UX management. Jadi UX itu harus di-manage. Sebab kalau tidak, kita tidak bisa mengukurnya. Apakah suatu produk versi 1, versi 2 itu berhasil atau tidaknya. Terus ada UX writing yang tadi sudah kita bahas. Terus ada user research. Terus ada psychology. Jadi teman-teman yang sekarang berkecimpung di dunia HRD itu bisa sekali untuk menjadi seorang UX researcher. Karena di HRD itu banyak yang background-nya psikologi. Terus ada usability dan accessibility, itu yang tadi sempat kita bahas. Untuk user researcher sendiri, itu tentu lagi-lagi harus design thinking tahu, UX fundamental, jadi mirip dengan UX strategis tadi ya. Tapi UX strategis di sini biasanya itu posisi yang dimiliki oleh para manajemen, top manajemen. Nah, UX researcher ini yang biasanya levelnya sama dengan designer sama engineer. Oke, ini tadi nggak usah saya ulang ya karena mirip dengan yang strategis. Nah, designer. Jadi teman-teman yang sekarang punya skill design, baik dari kuliah ataupun dari otodidak, gitu. Dan banyak sekali teman-teman saya menjadi UX designer itu dari otodidak. Jadi jangan takut kalau misalnya, wah saya kan nggak kuliah di desain. Oh, jangan takut karena itu sama sekali tidak masalah, yang penting adalah skill-nya. Jadi di sini kita lihat ada web design, interface design, interaction design, UX design, experience, product, dan service design. Nanti kita akan bahas satu persatu kalau misalnya waktunya cukup. Untuk sekarang biar kita melihat dari helikopter view-nya saja ya teman-teman, bahwa ini yang menjadi spektrum skill dari UX designer. Nah, ini ada sedikit ada yang coret. Ini ada yang sedikit bagan. Apa sih itu web design? Jadi web design itu adalah graphic design, terus ditambah tentang ekosistem web. Jadi dia harus familiar dengan ekosistem web. Terus kalau diturunkan itu ada interface design, interaction design, UX design, dan itu sebetulnya membutuhkan skill yang sebelumnya, yang dia skill yang dasar yang sebelumnya harus dia miliki. Seperti itu. Nanti ini slide-nya akan saya bagi, jadi kalau misalnya terlalu kecil tulisannya ataupun ketinggalan nggak apa-apa ya.
Saya lanjut. Bentar ya. Nah, sekarang skill UX engineer. Jadi teman-teman di sini kalau yang kebanyakan developer karena mungkin karena dari PHP Indonesia, jadi saya asumsikan bahwa teman-teman background-nya banyak yang developer. Itu kita harus belajar bagaimana membuat suatu website yang mengikuti kaidah semantik. Jadi website atau aplikasi itu kode-kodenya itu bisa menunjukkan siapa kita. Apakah kita programmer junior, intermediate, ataupun programmer senior, itu kodenya bisa berbicara sendiri. Apakah dia semantik, apakah dia tidak, itu akan ketahuan. Nah, nanti akan ditunjukkan bagaimana sih belajar semantik coding itu gimana. Lalu ada responsive design. Nah, tentu ini sudah familiar sekali buat teman-teman yang berkecimpung di dunia web developer ya. Terus ada website developer, ada front end, tester dan debugger. Terus ada version control karena kita sangat penting ketika membuat suatu demo untuk di testing kita perlu membuat banyak sekali versi. Jadi nanti versi mana yang paling memenuhi dari ekspektasi dari klien atau user. Terus juga JavaScript framework. Teman-teman mungkin dulu sempat tahu yang namanya jQuery gitu ya. Sekarang ternyata setelah banyak kompetitor yang lebih bagus, jQuery mulai tenggelam tuh. Jadi kalau misalnya berbicara tentang JavaScript framework, maka yang langsung kepikiran itu ada 3 besar, ada AngularJS itu dari Google, ada React dari Facebook, dan ada Vue. Dan tiba-tiba Google bikin lagi yang namanya Flutter. Ya walaupun bisa dibilang JavaScript-nya bukan beneran, tapi Flutter ya bisa kita masukkan ke dalam JavaScript framework. Lalu juga skill sebagai prototyper. Terus ada yang bertanya, bedanya prototyper sama developer apa sih? Mirip, cuman kalau developer itu adalah hasil dari yang dia buat itu akan di launching untuk ke publik. Sementara prototyper itu hasil produk yang dia buat itu untuk di testing. Sebelum nanti dilempar ke programmer atau ke developer, baru nanti di launching ke publik. Jadi prototyper adalah membuat gimmick atau demo dari sebuah produk. Seperti itu. Oke, nah sekarang kalau kita mau berkecimpung di dunia UX, apa sih yang harus dipelajari? Bagaimana, di mana bisa dipelajari? Kita akan bahas itu. Sayangnya teman-teman, untuk belajar UX itu masih sedikit dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Misalnya kalau desain kan dari dulu kita tahu ya bahwa kita bisa masuk DKV, kita bisa masuk produk design. Tapi untuk menjadi UX itu agak susah dicarinya. Dan beberapa universitas di dunia maupun saya nggak tahu di Indonesia mungkin ada gitu ya. Di dunia itu memberikan kursus-kursus atau memberikan degree S1, S2, S3 itu ada UX. Nanti teman-teman bisa searching sendiri UX degree. Nanti akan keluar tuh. Ada di Harvard, ada di di Caltech, ada dan Michigan dan lain-lain. Cuman sebagai developer kita kan nggak mungkin untuk pergi ke sana secara langsung sekarang gitu ya. Jadi ketika teman-teman mau belajar tentang UX itu di sini ada beberapa link yang udah saya kurasi dan memang menjadi rujukan utama dari ketika belajar UX itu adalah interactiondesign.org. Nanti teman-teman bisa membuka, melihat. Terus ada LinkedIn, terus ada juga Nielsen. Nielsen itu salah satu rujukan utama ketika belajar UX. Tapi sayangnya mereka ini berbayar. Dan berbayarnya mungkin relatif mahal. Mungkin relatif mahal. Oh, iya. Oke, lalu saya juga memberikan alternatif yang free, yang mana saya suka sekali kalau yang gratis ini, karena kita kita kaum 62 sebenarnya gratisan katanya. Jadi di sini ada Coursera, EDX, FutureLearn, terus ada OpenEdu itu dari UK kalau nggak salah. Terus ada Udacity dan Udemy. Saya yakin teman-teman sudah familiar sekali dengan website-website ini. Cuman sayangnya untuk Coursera, EDX, dan Udacity ini mereka hanya memberikan materinya, pelajarannya, tapi tidak sertifikatnya.
Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan sertifikat dari ketiga website itu, kita harus membayar. Dan itu bayarnya lumayan juga tuh. Ya, berapa tuh? Oke. Nah, sekarang karena kita kebanyakan developer ya, saya asumsikan begitu. Apa sih pentingnya UX bagi developer? Mungkin teman-teman di sini tahu bahwa ada perdebatan nih, bahwa sebaiknya menjadi spesialis atau menjadi generalis. Nah, sayangnya perdebatan itu sudah usang. Jadi sebaiknya teman-teman, kalau, dan ini saya juga tentu masih belajar juga untuk menuju ke situ. Kalau kita seorang generalis, kita tahu semua hal, banyak hal kita belajar gitu ya. Sebaiknya kita memilih satu hal untuk dijadikan spesialisasi. Jadi ketika bentuknya akan menjadi huruf T, T-shape developer, itu artinya kita punya satu spesialisasi yang kita menjadi expertise di situ, tapi kita juga tahu banyak hal. Nah, buat teman-teman yang spesialis, yang tahu sekali dalam suatu hal, misalnya ahli dia di situ, tapi juga sebaiknya juga mulai melakukan riset-riset atau belajar hal-hal yang lainnya gitu. Sebagai contoh begini, teman-teman sering nggak dengar cerita bahwa programmer sama desainer itu kebanyakan musuhan di kantor. Jadi desainer itu overpack gitu ya dengan Photoshop atau dengan Corel. Ketika dia dilempar desainnya ke seorang programmer front end, tiba-tiba hancur gitu. Yang satu itu seorang desainer tahu, kurang 1 pixel saja dia tahu itu. Tentu ketika melihat karyanya dia yang udah pixel perfect, terus dibuat oleh programmer yang nggak perfect gitu, dia akan menjadi kesal seperti itu. Dan sebaliknya juga sama, ketika programmer atau front end developer mendapatkan desain yang susah, dia juga kesal. Misalnya dikasih desain yang ada animasinya gitu kan, waduh dia langsung, wah ini pakai framework JavaScript apa yang bisa melayang-layang begini, itu akan kesal. Nah, dengan kita belajar hal-hal di luar dari expertise kita, misalnya saya sebagai developer belajar tentang desain, maka saya bisa menempatkan diri saya di posisi desainer. Jadi empati yang tadi menjadi syarat utama dari UX itu dibutuhkan di sini. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kita sebagai seorang developer, itu pasti seiring waktu akan semakin mumpuni ilmunya. Jadi dari junior, terus ke intermediate, terus jadi ke senior gitu kan. Kalau misalnya saya bikin taksonominya, kalau teman-teman yang berkecimpung di dunia silabus, kurikulum, ataupun dunia biologi segala macam, pasti tahu dengan istilah taksonomi, yaitu leveling gitu ya, piramida. Kita bikin tahapan-tahapannya nih. Kalau teman-teman di sini lihat ada arsitektur, ada kode, ada fungsional, ada UI/UX, performance, security, accessibility, dan automation. Jadi maksudnya gini nih teman, sebagai programmer yang baru masuk, yang junior nih, saya waktu itu ingat pengalaman saya masuk melamar sebagai programmer junior, ketika disuruh membuat suatu website. Terus saya membuat yang saya tahu saja. Secara fungsi udah jadi, maka saya anggap itu kelar. Seperti itu. Itu adalah mindset dari seorang programmer junior tuh. Fungsional yang penting. Lalu seiring waktu ternyata baru sadar kok UI UX-nya jelek. Setelah UI UX-nya jelek, maka dia mulai ada awareness terhadap desain. Front end segala macam. Terus udah fungsional bagus, UI UX juga bagus. Tiba-tiba ada keluhan lelet loadingnya. Dia muncul lagi awareness baru, yaitu performance. Jadi ketika udah fungsinya bagus, tampilannya bagus, ternyata dia harus cepat. Terus yaitu dipasang caching sistem, apakah cachingnya di server, apakah di front end, terus kodenya loopingnya dipilih yang looping itu adalah iterasi ya, iterasinya dipilih yang paling efisien, bagaimana
Terus bagaimana kodenya yang tadinya 10 baris menjadi 3 baris, skillnya jadi menambah tuh, jadi programmer intermediate tuh. Terus dia udah tenang nih, udah senang gitu ya. Oh, ternyata udah cepat loadingnya. Ketika dites di Google Speech atau dites di platform-platform untuk menghitung performance, udah cepat, skornya udah tinggi nih. Tiba-tiba kena hack. Nah, munculnya awareness baru yang namanya security. Oh, ternyata nggak hanya cepat saja, bahwa kita juga harus aware terhadap security. Belajarlah dia bagaimana bikin hash yang bagus, bagaimana dia merubah semua MD5 menjadi yang lebih baik lagi. Terus udah tenang nih, udah merasa bangga, security-nya udah bisa diimplementasikan. Tiba-tiba websitenya atau aplikasinya tidak bisa dipakai oleh orang yang memiliki keterbatasan. Misalnya, teman-teman tahu nggak kalau misalnya di laptop kita, di Windows ataupun di Mac ataupun di Linux ataupun di HP itu ada yang namanya accessibility feature, fitur accessibility yang bisa diaktifkan. Fitur accessibility ini ketika diaktifkan itu bisa membaca teks yang ada di layar. Begitulah cara orang-orang buta menggunakan aplikasi atau atau menggunakan website kita. Gitu. Nah, accessibility ini berkaitan sama kita sebagai programmer, sebagai developer. Kita akan bahas nanti di accessibility itu apa. Nah, terus setelah accessibility yang kita skip dulu ya, baru kita bagaimana membuat website aplikasi ini menjadi otomatis. Ketika ada orang yang login, validasinya lakukan otomatis. Ketika ada hack, ketika ada cracker yang melakukan DDoS itu juga bisa otomatis. Atau sudut pandang banyak, kita mulai langsung terjun ke dalam kode kita. Kita udah mulai melihat apakah kode kita ini bagus atau tidaknya. Di situ tadi kita bisa menilai apakah kode ini dibuat dari programmer junior, programmer intermediate, atau senior. Terlihat sekali dari kodenya. Setelah kita belajar bagaimana membaca kode lagi gitu ya, kita akan turun lagi ke dalam low level lagi menjadi belajar tentang arsitektur. Nah, teman-teman ingat nggak bahwa beberapa waktu lalu Menteri lalu itu bilang bahwa programmer di Indonesia itu sedikit. Terus saya juga waktu itu kesal, sedikit apanya, banyak gitu kan. Ternyata yang beliau maksud adalah programmer yang tahu arsitektur, yang tahu desain pattern itu nggak banyak. Oleh sebab itu banyak CTO atau lead programmer dari unicorn kita, company kita itu kebanyakan dari luar. Dari India atau dari Taiwan, seperti itu. Itu berkaitan dengan arsitektur, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang sebagai developer mungkin atau sudah, saya yakin banyak yang sudah belajar desain pattern. Bagaimana membuat suatu kode itu ada arsitekturnya tuh. Seperti itu. Nah, kita akan lanjut. Saya akan ngasih contoh, saya sengaja ngambil contoh yang paling mudah, HTML. Sehingga teman-teman di sini yang bukan programmer bukan yang programmer Java, JavaScript, C++ itu semua bisa tahu karena HTML ini sangat universal ya harusnya. Kalau kita cek teman-teman di bagian ada dua kode di sini, dua blok kode. Yang pertama itu adalah saya membuat atau mengambil gambar seperti di baris ketiga kalau teman-teman lihat itu saya tulis source-nya atau src-nya itu logo.png. Ini tentu bekerja, secara fungsi ini bekerja. Tapi kita tahu bahwa yang membuat kode ini berarti dia tidak tidak memenuhi atau tidak memiliki awareness terhadap banyak hal. Contohnya, dia tidak tahu bagaimana menulis kode yang semantik. Terus yang kedua, dia tidak tahu bagaimana menulis kode yang SEO friendly. Terus yang ketiga, dia tidak tahu bagaimana membuat kode yang accessibility-nya friendly.
Nah, coba lihat yang kode yang blok yang kedua. Di situ div-nya saya ubah menjadi header. Di sini kodenya akan jadi lebih semantik. Lalu untuk karena ini logo, berarti orang akan secara psikologi dia akan langsung ngetap atau ngeklik ketika dia ingin membalik ke home. Bener nggak biasanya kalau kita di website atau di aplikasi? Logonya dikasih link. Lalu jangan lupa di image-nya tersebut kita kasih juga namanya ALT atau alternate text. Alternate text ini penting, dia punya beberapa benefit. Salah satunya adalah dia sangat dibutuhkan oleh orang gini teman-teman, ketika kita membuat website itu nggak hanya orang saja yang datang. Ada robot, ada crawler, ada juga yang namanya assistive technology atau screen reader contohnya. Jadi ketika orang buta membaca website kita, dia tidak bisa melihat image-nya. Yang dia baca adalah ALT-nya. Jadi di sini pentingnya ALT dan dia juga SEO friendly kalau teman-teman yang berkecimpung di dunia digital marketing. Ini adalah contoh kode sederhana tapi sangat penting ketika kita belajar tentang literasi kode. Yang berikutnya. Nah, teman-teman lihat bahwa saya membuat navigasi nih, navigasi sederhana dari sebuah website dengan HTML sederhana. Coba kita lihat yang blok pertama. Kita membuat 4 link ya, 4 hyperlink, home, about, services, contact. Ini bekerja secara fungsional, bagus. Tapi kalau kita lihat yang blok kedua, teman-teman, itu kita akan menambahkan yang namanya list. Unordered list, terus ada title. Di sini kita akan kodenya akan menjadi lebih semantik dan menjadi lebih best practices. Jadi kalau teman-teman yang suka membaca dari bagaimana kode dibuat di W3C, W3 itu kan konsorsium utama yang membuat HTML, dia menyarankan untuk navigasi itu dibuat memakai list. Seperti ini. Lalu, apakah sudah cukup? Oh, tentu tidak. Kalau teman-teman lihat, blok kode yang ketiga ini, kita mengubah div atau div-nya menjadi nav, sehingga kodenya menjadi semantik. Lalu, kalau teman-teman lihat di situ ada namanya area label. Ada juga role navigation. Lalu saya beri kelas di tiap elemennya. Ini akan menjadi lebih baik kodenya. Kodenya ini akan menjadi semantik, menjadi SEO friendly, dan juga menjadi accessibility friendly. Karena nanti screen reader bisa membaca dengan baik kode navigasi ini. Dari sini kita bisa melihat dari kode yang sederhana saja ternyata bisa diimprove sampai sejauh mana awareness kita yang kita punyai, teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu apa sih yang harus dilakukan ketika kita ingin menjadi seorang programmer dengan pengetahuan UX, tapi bukan menjadi UX designer atau UX researcher? Selalu mengikuti coding standar dan best practices. Di setiap bahasa, mau Ruby, Python, C, JavaScript, ataupun Golang, itu selalu ada yang namanya coding standard dan best practices. Bagaimana cara menulis komen, bagaimana cara menulis variabel, bagaimana apakah pakai titik koma atau tidak, itu semuanya ada standar dan best practices-nya. Terus, apa sih gunanya mengikuti standar dan best practices ini? Pertama, membuat kita menjadi disiplin dalam coding. Jadi kelihatan sekali teman-teman ketika kita membaca kode, apakah kodenya ini dibuat oleh orang yang memang suka mengikuti standar atau tidak. Kalau kita bekerja sendirian sebagai freelancer atau sebagai tim yang kecil, mungkin masalahnya nggak banyak. Kalau kita coding dengan ala kita sendiri. Tapi kalau teman-teman bekerja dengan developer yang berjumlah puluhan, ratusan gitu, secara bersamaan,
Misalnya teman-teman membuat satu aplikasi besar di unicorn gitu, yang mana biasanya itu ada 200-300 developer, itu akan menjadi disaster kalau tidak ada coding standar dan best practice yang diikutin. Misalnya gini, ada programmer baru masuk gitu kan, terus dia disuruh tiba-tiba langsung masuk coding. Dia akan kebingungan gitu. Wah, ini kode mana yang harus saya saya rujuk. Tapi bayangkan kalau misalnya kita punya satu rujukan, kita punya standar, misalnya dia masuk nih coding JavaScript. Oke, bro, tolong coding JavaScript ngikutin standarnya Google, karena Google punya standar sendiri. Airbnb juga punya standar sendiri kalau teman-teman yang berkecimpung di dunia JavaScript gitu. Di semua bahasa pemrograman ada standarnya. Jadi kita sebaiknya mulai mengikuti standar dan best practices seperti itu. Sekarang jam oke. Ini udah mau habis. Nah, lalu bagaimana sih cara belajar UX sebagai developer ya? Itu saya akan kasih screenshot di Udacity. Itu ada 7 topik yang bisa diikutin gratis tapi tidak ada sertifikatnya. Terus juga kalau teman-teman suka yang lain ada EDX. EDX ini universitas-universitas ternama di dunia dan juga perusahaan kayak seperti Microsoft juga memberikan gratis juga tapi tanpa sertifikat. Lalu juga yang berikutnya Udemy. Mungkin Udemy ini yang menjadi salah satu favorit karena dia suka banyak yang gratis dan juga suka banyak promonya. Dan ini ada salah satu yang menjadi rujukan ini untuk belajar UX tapi cukup mahal. Jadi saya nggak anjurkan buat teman-teman yang kalau saya sih nggak anjurkan yang mahal-mahal. Jangan, masih banyak yang gratisan, bagus. Terus ada LinkedIn. Nah, kalau teman-teman LinkedIn-nya itu premium, itu kita dikasih akses untuk belajar gratis banyak sekali course sama video yang bisa kita tonton. Di sini ada 8 sertifikasi yang bisa kita kejar kalau kita belajar UX di LinkedIn. Terus Coursera. Nah, teman-teman mungkin suka bingung nih antara Coursera sama EDX, pilih yang mana karena dua-duanya dari universitas yang ternama juga. Tapi ada perbedaan loh teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka membandingkan antara Udacity, Coursera, EDX, dan yang lain-lainnya, itu bisa kelihatan bedanya. Kalau Coursera sama EDX, karena kebanyakan yang mengajar itu adalah seorang dosen, maka dia memberikan kesan kayak di kelas. Jadi teman-teman yang suka belajar ala kuliah itu bisa mengambil di Coursera sama di EDX. Nah, untuk Udacity, Udemy itu kebanyakan yang mengajar itu praktisi. Jadi caranya akan berbeda tuh. Dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau yang akademisi, dia itu biasanya kuatnya di teori. Kita akan mendapatkan teori yang bagus, yang utuh gitu ya. Sementara kalau dari praktisi, kita akan mendapatkan praktikal yang bagus juga. Dan biasanya mereka lebih update kepada versi-versi yang terbaru. Seperti itu. Terus juga yang berikutnya adalah FutureLearn. Ini mungkin teman-teman ada juga yang sudah mengambil di FutureLearn. Ini ada lumayan juga bagus. Dan dia sekarang mulai tren juga di selevel sama Coursera sama EDX. Di sini ada UX juga. Terus yang memberikan Accenture lagi. Ini kan nama besar dunia nih. Ya, habis. Nah, kita akan sesi pertanyaan dan jawaban sambil sambil teman-teman mungkin sudah tahu bahwa PHP ID sama rumah komunitas yang sedang bersama melawan corona nih, karena tenaga-tenaga medis kita itu kekurangan APD, alat pelindung diri, jadi kita ingin membantu mereka. Jadi teman-teman yang merasa bahwa event-event ini berguna, mungkin bisa menyisihkan sedikit rezekinya untuk membantu para tenaga medis. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silakan, gimana nih Om Peter? Oke, silakan kalau yang mau nanya satu-satu tapi ya.
Atau kalau misalnya malu, boleh nanti dari chattingnya aja di private, nanti saya yang Oke, boleh. itu. Halo, Kalau selamat punya malam. Ya, selamat malam, Mas. Mugiat. Mas Mugiat ya? Iya. Iya. Ini Mas, saya mau nanya masalah accessibility ini tadi. Iya. Jadi seberapa perlu sih kita untuk membuat untuk memakai accessibility itu gitu? Untuk ukuran aplikasi sebesar apa gitu? Oh iya. Maksudnya kan kalau untuk aplikasi-aplikasi kecil apa perlu juga gitu untuk memenuhi fitur accessibility itu? Oh iya. Pertanyaan bagus, Mas Malgiat ya. Mas Malgiat. Mugiat. Maaf, Mas. Iya, ini pertanyaan bagus, teman-teman. Sampai sejauh mana sih kita harus mengimplementasikan fitur-fitur accessibility dalam aplikasi ataupun website kita? Mungkin begini, Mas Mulgiat, ketika aplikasi atau website yang Mas Mulgiat itu Mas melihat banyak penggunanya yang misalnya nih Mas Mulgiat, misalnya ada teman-teman kita yang tuli ataupun teman-teman yang buta, dan itu bisa dilihat dari survei, Mas. Jadi Mas mungkin bisa melihat dari analitiknya, terus juga lihat dari surveinya. Kalau itu misalnya banyak, Mas, misalnya ada 10% saja dari pengguna dari aplikasi Mas, berarti itu tandanya Mas sudah harus melakukan implementasi accessibility. Seperti itu. Saya tahu bahwa ketika kita membuat website dan aplikasi itu kan banyak hal-hal yang menjadi prioritas tuh. Iya, benar. Jangan-jangan kita bikin accessibility tapi nggak banyak berguna buat user. Jangan, Mas. Lagi-lagi harus riset dulu. Itu paling penting. Gitu, Mas Mudia. Iya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyakan? Om Nur mau nanya kayaknya. Om Nur. Iya. Oh ya. Om Yudi mau tanya. Tadi sempat disebut ketika bikin desain HTML ada sempat disebut kata-kata semantik gitu. Bisa mohon dijelaskan sih maksudnya semantik itu gimana, terus bagaimana sih terhadap si programmer atau kepada si user tuh maksudnya semantik tuh kayak gimana gitu ya? Oh iya Mas. Jadi terminologi semantik ini baru muncul ketika HTML5 itu mulai tren. Walaupun sebetulnya dari dulu semantik ini sudah ada kata-katanya, Om Inung. Kalau misalnya saya sederhanakan, semantik itu bagaimana membuat kode itu yang bisa menjelaskan dirinya sendiri. Jadi kodenya itu mencapai suatu level di mana kodenya berbicara kepada siapapun yang membacanya. Tentu ini hal yang ideal dan cenderung utopis. Tapi kalau Om Inung lihat dari kode ini, Om Inung, dari kode yang saya lihat di slide ini, itu kenapa HTML5 muncul tag baru yang tadinya div sekarang disuruh menjadi nav, atau dari yang header sekarang harus ada header atau ada footer, terus ada section, ada artikel. Itu adalah tag-tag yang ketika kita membaca kita langsung tahu bahwa oh ini ternyata navigasi. Mungkin sederhananya seperti itu, Om Inung. Lalu semantik termasuk juga di cara menuliskan, cara naming sistem dari kelasnya, Om Inung. Kalau Om Inung lihat di slide yang sedang saya buka ini, di situ ada hierarki dari navigasi atau nav, terus ada UL, terus ada LI, terus ada A. Di situ saya membuat satu kelas gitu, sekelompok kelas yang itu menunjukkan hierarkinya. Kalau nav-nya saya bikin nav primary, karena nanti pasti akan ada nav secondary, mungkin di footer ataupun di sidebar. Terus juga ketika turun menjadi nav item group, karena UL ini pasti dia menjadi parent atau menjadi orang tua dari banyaknya list. Terus juga listnya sendiri saya tulis menjadi nav item, lalu hyperlinknya saya tulis menjadi nav link. Nah, ini akan sangat berguna ketika nanti DOM, teman-teman yang mungkin berkecimpung di dunia front-end, familiar dengan DOM, Document Object Model, itu sangat berguna nantinya untuk dimanipulasi, entah itu oleh JavaScript ataupun oleh indexing, mesin pengindeks ataupun crawler. Seperti itu. Mudah-mudahan Om Inung bisa puas dengan jawaban ini. Oh, berarti kalau saya pahami, jadi ketika ada potongan kode itu kita baca,
atau siapapun ngebacanya dia tahu oh ini punya arti tertentu. Oh ini ada kalau yang di sini oh berarti ini adalah link untuk navigasi ke halaman utama gitu ya kayaknya ya. Sederhananya seperti itu Inung, cuman selain kepada siapapun yang bacanya itu juga berguna untuk mesin, untuk Oke. crawler, untuk bot, untuk untuk search engine bot seperti itu, atau untuk assistive teknologi seperti screen reader. Oh oke ya. Iya. Oke, cukup jelas Om. Oke. Thank you. Teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Boleh nanya, Mas? Boleh. Saya Sultan. Ya. Yang mau saya tanyakan juga terkait sama semantik ini. Apakah coding yang menggunakan semantik dengan enggak itu akan mempengaruhi performance dari aplikasi sendiri, atau sebenarnya ini cuma berhubungan dengan supaya mudah dibaca oleh manusia dan mesin aja, Mas? Oh iya. Nah ini pertanyaannya bagus semua nih tadi Mas Mulgiat, Inung, terus sekarang teman saya Sultan. Jadi pertanyaannya adalah apakah menulis kode yang semantik ini bisa mempengaruhi dari performance? Mungkin Sultan bertanya begini karena kok kodenya jadi banyak gitu kan. Sementara kan kalau performance itu semakin dikit kode maka dia akan semakin cepat seperti itu. Jadi ini saya juga sempat bertanya-tanya begitu ketika di awal dulu. Cuman ketika dilakukan beberapa benchmark gitu ya, bukan saya melakukan beberapa benchmark itu tidak banyak pengaruhnya dari sisi kode, Sultan. Jadi kalau misalnya saya bandingkan antara navigasi yang di slide ini sama sebelumnya, itu kan kodenya lebih banyak ya. Itu tidak berpengaruh secara loading time. Tapi kalau misalnya kode ini sangat banyak, misalnya kita punya kode yang ribuan baris, saya nggak tahu mungkin akan ada pengaruhnya, tapi benefitnya lebih banyak. Karena sekarang device ataupun teknologi asistif gitu ya, membantu mengakses website atau aplikasi itu semakin banyak dan butuh standar. Jadi standar ini, semantik ini diciptakan untuk agar banyaknya teknologi device, banyaknya teknologi pembacaan atau crawler dari kode itu bisa punya kaidah yang sama. Ya contohnya kalau teman-teman udah belajar tentang ARIA, why ARIA ini yang saya tulis di ARIA label atau role ini kan ngomongin tentang ARIA itu juga sudah di define oleh W3 konsorsium. Lalu mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya web komponen. Kalau teman-teman bikin PWA, Progressive Web Apps, ataupun bikin single page application, itu kode HTML-nya udah bukan yang seperti kita lihat seperti sekarang. Nah, itu juga itu berkaitan sama semantik, karena kode harus mengikuti standar-standar kaidah yang bisa diikuti oleh berbagai macam teknologi. Mungkin saya bisa jawabnya sampai situ ya, karena saya juga harus riset, harus baca lebih banyak lagi mengenai semantik ini. Gitu kan. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Mewakili Om Alfi, mau nanya nih, biasanya dalam membuat suatu UI yang baik, bisa mengambil inspirasi dari mana aja? Oke. Dari Om Alfi ya, Om Peter ya. Jadi ini mungkin menjadi masalah kita semuanya di sini ya, kalau saya bisa bilang ya. Ketika kita membuat suatu aplikasi atau website, kita bingung apakah membuat desain dari awal, toh skill desain kita juga pas-pasan gitu kan. Ada banyak template yang bisa kita pakai sebagai fondasi gitu, baik itu berbayar maupun free. Jadi pakai saja. Cuman untuk memilih template yang bagus atau tidak itu hati-hati. Jadi teman-teman di sini kan tahu bahwa yang namanya HTML CSS itu kan ada versi-versinya, ada HTML 4, 5, CSS 2, CSS 3, atau juga si template yang kita pakai itu dia ternyata masih pakai jQuery yang jadul yang nanti bisa menimbulkan celah keamanan gitu kan, atau juga dia belum memakai teknologi framework terbaru. Jadi kalau misalnya simpelnya, teman-teman di sini pernah dengar yang namanya Bootstrap nggak? Bootstrap itu kan sempat trending tuh, karena itu sangat indah sekali, kita siap pakai. Tapi ternyata sekarang kompetitornya sudah banyak. Ada dari Foundation, terus juga mulai
orang-orang mulai meninggalkan ketika material design dari Google muncul. Jadi teman-teman silakan untuk memilih template-template yang memakai teknologi yang kekinian. Mungkin kata kunci ketika mencarinya bisa memakai HTML5 material design template gitu. Atau saya tahu Bootstrap itu keluar versi 4, dia sudah support juga material design, itu juga bisa dipakai. Tapi beberapa template hati-hati kalau kita lihat update-nya itu sudah dari 2017, 2018, sebaiknya ditinggalkan. Cari yang 2019 ke sini saja. Seperti itu, Om Peter. Oke, pertanyaan berikut dari Aulia Rahman. Om Yudi nanya seberapa penting warna dalam desain UX? Karena kami lihat Shopee punya warna sendiri orange, Tokopedia hijau, Bukalapak merah, dan seterusnya. Iya. Itu pertanyaan bagus dari siapa, Mbak Aulia ya. Mbak Aulia, ketika kita dalam mendesain sesuatu, baik oleh kita ataupun oleh dari teman kita ataupun dari desainer yang profesional, itu kita butuh yang namanya asosiasi warna. Jadi kalau misalnya kita sebutkan Gojek, kita langsung ingat warna hijau. Shopee warna oranye, Bukalapak warna marun ya. Nah, itu menimbulkan suatu endapan psikologi di para pengguna, sehingga justru itu ya yang dibutuhkan dari suatu produk. Jadi produk itu bisa ketika produk kita misalnya teman-teman membuat satu startup atau suatu brand gitu ya. Ketika disebutkan misalnya PHP ID, orang akan langsung ingat, oh PHP ID itu asosiasi warnanya warna hitam gitu. Terus logonya seperti ini, terus juga kesan yang di bawahnya apa. Itu sangat penting. Jadi kalau Mbak Aulia atau teman-teman yang berkecimpung di dunia desain, itu ada yang namanya teori warna atau color harmony, itu bisa menimbulkan psikologi yang berbeda-beda. Misalnya ketika Mbak membuat suatu website yang healing atau kesehatan, maka biasanya warnanya itu hijau atau yang lembut-lembut. Ketika website misalnya untuk partai, itu beda lagi seperti itu. Itu penting sekali asosiasi warna. Mungkin bisa menjawab Om Peter. Oke, pertanyaan berikut dari Ega. Apakah harus mengikuti SEO friendly? Maksudnya yang disampaikan coding yang lebih baik atau tidak? Misal di satu elemen ada yang punya spesifik kelas atau ALT tadi yang disebut coding lebih better. Apakah elemen yang nggak ada kelasnya itu bisa dibilang nggak bagus? Jadi ini berkaitan, siapa tadi yang nanya Om Peter? Yang nanya Ega. Ega, oke. Mas Ega, pertanyaan bagus itu ya. Sebetulnya ketika kita seiring waktu melihat bahwa website sebagus apapun, kalau tidak dikenali Google, maka itu akan sia-sia. Karena di dalam dunia digital marketing itu, traffic itu adalah yang penting. Sama seperti di aplikasi, yang semakin banyak download, semakin banyak pakai, maka aplikasi kita berguna. Jadi sebagus apapun website, sebagus apapun aplikasi, ketika tidak ada yang pakai, maka akan useless. Nah, di sini gunanya bagaimana membuat website atau aplikasi yang bisa friendly terhadap pencarian. Untuk bikin friendly terhadap pencarian itu bisa aspeknya banyak hal. Dari segi pemilihan nama, dari segi struktur kode, dari segi kemudahan untuk disebutkan, itu semua penting. Jadi kalau misalnya kita sedang coding website, kalau kita tidak aware terhadap bagaimana struktur kode kita, bagaimana agar ini bisa mudah diindeks Google, itu akan sangat akan merugikan bukan hanya kita tapi juga kantor yang tempat kita bekerja. Seperti itu. Jadi dan itu nggak ada ruginya, Mas siapa tadi, bahwa ketika kita kode dengan rapi, dengan baik, dengan struktur, dengan SEO friendly, apalagi accessibility friendly, itu dari sisi kitanya akan menjadi seorang programmer yang naik level, sementara dari sisi produknya itu akan membawa bisnis yang lebih baik. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikut dari Om Awan. Untuk bagian tester, metode tester sebuah halaman UI, apakah bisa menggunakan black box testing atau ada metode lain? Oke. Sorry Mas Awan ya. Jadi Mas Awan, saya lupa bedanya black box sama white apa ya? Saya udah lama nggak tester.
Jadi kalau kebetulan saya karena front end developer, itu yang saya lakukan adalah tester bagaimana suatu website itu atau aplikasi itu bisa pertama diindeks dengan baik oleh search engine, terus juga ketika validasi. Jadi akan sangat membantu para back end developer kalau kita sebagai front end developer itu membuat validasi di front end. Jadi ketika password harus minimal 5 karakter atau 6 karakter, kita bisa bikin di kode kita. Terus juga kalaupun formulir yang ketika disubmit kosong, kita juga bisa bikin validasi di front end. Dengan begitu kita punya 2 layer validasi, ya di front end maupun di back end, seperti itu. Tapi untuk pertanyaan yang black box, saya jujur aja udah lupa. Jadi saya nggak tahu tuh jawabannya. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu jawab, atau nanti saya baca-baca dulu. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikut dari Om Farel di Padang. Om tanya pandangan Om Yudi terkait UI UX untuk page admin. Kan biasanya ada template admin LTI, tapi banyak juga yang kewalahan pakainya. Itu gimana katanya? Dari Om Farel ya? Wah ini HP ID nih. Kewalahan itu dalam segi apa ya misalnya Om ya? Kewalahan terlalu banyak elemennya atau apa? Om Farel silakan jelasin Om Farel. Ya, misalnya gini Om, terkait penggunaan. Jadi beberapa admin sering merasa kayak, oh kayaknya tampilannya kurang cocok atau enggak, kadang enggak mobile friendly atau tombolnya kok di kiri semua gitu. Oh iya, tombolnya ternyata kidal semua ya Om Farel ya. Jadi Om Farel, saya udah lama nggak make admin LTI gitu, karena itu udah jadi dashboard 1000 umat ya, jadi juga males nyentuhnya tuh sekarang. Saya nggak tahu sekarang itu dia udah versi berapa dan terakhir kali diupdate-nya kapan gitu. Kemarin saya sempat searching karena saya juga butuh buat dashboard, itu ada banyak yang sudah pakai material design. Jadi dia sudah pakai web komponen yang terbaru, terus juga dia sudah semantik, bahkan dia sudah memakai Flexbox sama Grid. Jadi teman-teman buat front end developer kalau yang masih belajar masih membuat CSS pakai float left, float right, itu sekarang W3C sudah mengeluarkan yang namanya Flexbox sama Grid. Jadi Grid ini bukan grid system yang selama ini kita tahu di Bootstrap atau di Foundation, bukan ya. Jadi CSS sendiri ada kode yang namanya Grid, display *2 Grid, dan itu bisa dipakai untuk display *2 Flexbox juga. Dan Grid Flexbox ini bisa memiliki diferensiasi kalau kita membuat satu layout itu sebaiknya pakai grid, tapi kalau membuat suatu misalnya navigasi ataupun bikin card ya, card itu adalah mungkin teman-teman yang front end udah tahu ya, card itu bisa pakai Flexbox. Jadi yang belum tahu silakan di searching apa itu grid dan Flexbox. Seperti itu Om Farel. Kayaknya harus cari dashboard yang lain tuh yang lebih update. Pertanyaan berikut dari Mr. Ruth, berdasarkan pengalaman Mas Yudi, berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat riset UX dan UI desain sampai tahap prototyping? Misalnya UI UX web e-commerce. Dari siapa Om Peter yang bertanya? Mr. Ruth. Mr. Ruth, oke. Ini orang Indonesia kan? Tunggu. Jadi teman-teman ketika kita melakukan tadi yang namanya design thinking gitu ya, itu design thinking itu punya waktu. Jadi bisa dalam waktu harian, bisa juga dalam waktu tahunan, yang namanya design thinking tadi. Jadi ada 5 proses, saya akan buka dulu nih. Design thinking. Nah ini 5 step ini biasanya teman-teman akan melihat ada yang 6 step tapi sama saja isinya. Itu bisa dilakukan oleh waktu yang beberapa saja tergantung kebutuhan. Tapi Google, orang dari Google itu membuat yang namanya design sprint. Mungkin teman-teman sering dengar ya, design sprint itu apa? Design sprint adalah melakukan design thinking dalam waktu yang tertentu, biasanya dalam waktu 5 hari. Jadi hari pertama itu empathize, hari kedua define, hari ketiga ideasi, hari keempat prototype, baru hari kelima test.
biasanya kalau teman-teman mengikuti kursus-kursus ataupun workshop design sprint itu bahkan 5 jam. Jadi jam pertama itu empathize, jam kedua define, jam ketiga ideasi, prototype, dan tes. Jadi tergantung kebutuhan jawabannya Om Peter. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikut dari Mas Ihsan. Bagaimana mengelola aset seperti image dan file-file yang mungkin secara desain cukup kompleks agar tidak memberatkan performance? Oke. Mas Iksan ya, itu pertanyaan bagus. Ini berkaitan sama yang materi Inung kemarin. Inung kemarin kalau teman-teman ikut yang materinya sangat bagus, bagaimana membuat desain yang bagus, itu beliau bilang bahwa hati-hati ketika menyimpan data binari ke dalam database. Jadi kalau teman-teman memiliki misalnya database, terus juga websitenya itu bisa upload gambar, itu jangan sampai semua gambarnya disimpan ke dalam database-nya, dalam tipe blob misalnya. Nanti berat, storage kita habis dan tentu uang kita akan habis juga. Nah, caranya gimana? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah, kalau teman-teman sekarang suka Instagram, atau masih pakai Flickr, atau juga Pinterest, taruhlah image-image-nya itu di sana. Bisa di Instagram misalnya, atau di Pinterest, ataupun di Google Drive. Jadi jangan sampai disimpan di dalam storage-nya kita sendiri. Kalau image-nya ini bukan image yang bukan private dan kredensial. Tentu ada beberapa image yang kredensial kita harus simpan ya, tapi kita nggak berbicara tentang image itu. Jadi simpan saja di dalam database itu linknya saja, link menuju tempat yang kita pakai tadi, misalnya Instagram atau Flickr ataupun Google Drive, seperti itu. Terus yang kedua, itu penyimpanan. Yang kedua adalah optimisasi. Teman-teman mungkin sudah tahu bahwa ketika kita memakai gambar, itu ada formatnya JPG, PNG, GIF, terus ada juga SVG, scalable vector. Itu pilihlah yang paling dibutuhkan. Kalau misalnya untuk logo, tentu biasanya pakai PNG. Tapi kalau misalnya teman-teman mau upload gambar pemandangan, tentu itu pakai JPG. Terus juga kalau misalnya itu bisa memakai vektor, malah lebih bagus. Karena vektor itu di loadingnya lebih cepat. Seperti itu. Lalu juga ketika seorang desainer save atau menyimpan gambar, itu ada pilihannya. Kalau teman-teman lihat di Corel ataupun di Photoshop, itu ketika simpan itu ada. Kalau PNG atau JPG kita disuruh milih interlace enggak? Di interlace itu, terus juga ada bikin progresif enggak? Artinya apa? Artinya ketika kita punya suatu website, punya suatu image, kita pakai settingan interlace ataupun progresif, maka ketika di loading dia akan di loadingnya itu sebagian-sebagian, nggak langsung banyak. Di sini ilmu untuk menyimpan gambar itu biasanya diajarkan oleh kepada desainer. Tapi kita sebagai front end developer ataupun sebagai developer pada umumnya harus sebaiknya tahu itu. Seperti itu untuk image. Lalu ada yang ketiga adalah responsive image. Jadi teman-teman, ketika kita punya image yang dibuka di laptop itu besar, tapi dibuka di HP atau tablet itu kecil, itu jangan image yang besar tadi dibuka di HP tapi dalam bentuk kecil, jangan. Selain dalam bentuk kecil, tapi juga size-nya itu harus kecil, harus dioptimisasi untuk mobile sama tablet. Caranya ada banyak. Kalau pakai PHP ada caranya, pakai JavaScript ada caranya, ada API-nya segala. Jadi responsive image di sini bukan hanya membuat dimensinya mengecil, tapi juga size-nya mengecil. Seperti itu, Om Peter. Oke, tanya lagi, Om Farel lagi. Yeah. UX dalam handle error gimana yang baik? UX dalam handle error. Nah, ini ada berkaitan dengan UX writing tadi, Om Farel. Jadi kita punya dua nih. Kalau kita handle error sebagai developer, kita harus tahu error aslinya. Untuk error aslinya jangan diberikan kepada pengguna. Biasanya error aslinya itu kita bisa pakai console log, terus juga ketika nanti udah production itu harus dimatikan. Jadi mungkin teman-teman bisa kebayang ketika kita bikin coding, kita pakai if else nih. Apakah if itu dalam mode development atau dalam mode production? Kalau mode development kita bisa pakai console log tuh. Tapi kalau dalam mode production jangan sampai console log-nya itu bisa dibaca oleh pengguna. Seperti itu. Jadi manajemen error ini juga ada standar dan best practices-nya. Bagaimana cara menulisnya dari sisi UX writing,
juga bagaimana agar kita sebagai developer juga tahu ini errornya apa, Om Farel, seperti itu. Oke, pertanyaan berikut. Ya. Dari Om Adi, dalam pembuatan sebuah proyek website kita sering diberikan waktu yang mepet dan sering menggunakan coding orang plugin. Menurut Mas Yudi, gimana ya efeknya jika kita banyak menggunakan plugin, contoh OWL, data tables? Gimana cara memilih plugin yang bagus dan apakah yang harus dilakukan, apakah yang lakukan itu aman untuk website yang sedang dikembangkan? Oh ya, pertanyaan bagus nih Om. Kayaknya semuanya bagus sih pertanyaannya. Jadi untuk memilih satu plugin, apakah itu dipakai atau enggak di dalam website atau aplikasi, itu pilih yang pertama tentu yang paling update. Jangan sampai kita pilih plugin yang udah 2 tahun lalu tidak diupdate-update. Biasanya di GitHub itu kelihatan 2 years ago kayak gitu. Itu jangan dipakai. Seperti itu. Lalu yang kedua, kita harus tahu itu plugin ngapain. Jujur aja, sebelum era NPM, kalau teman-teman sekarang pada coding memakai NPM atau Yarn, itu kita tiba-tiba install, terus dia masuk ke folder node modules yang kita nggak tahu itu apa, itu agak menakutkan. Jadi jujur aja saya masih suka cara yang dulu tuh, walaupun sekarang udah nggak saya lakukan cara yang dulu ya, harus ngikutin perkembangan zaman. Jadi kita harus tahu plugin apa sih yang kita pakai gitu. Pertama itu, jadi yang pertama adalah lihat kapan update terakhir. Yang kedua adalah cari tahu itu plugin buat apa. Jadi jangan main npm install aja, jangan. Seperti itu. Terus yang ketiga, ini plugin udah di-review security-nya atau belum. Kalau misalnya teman-teman yang dulu pernah pakai WordPress terus ada plugin yang namanya image, saya lupa image apa gitu kan, itu banyak sekali yang pakai, tiba-tiba ada celah security. Nah itu hati-hati. Biasanya ikutin Twitter atau Instagram ataupun artikel-artikel yang membahas tentang security para plugin ini. Nanti kita akan dapat update tuh. Apakah harus segera di-uninstall atau segera harus di-update atau enggaknya. Seperti itu, Om Peter. Ada pertanyaan lagi? Ada beberapa pertanyaan yang masuk, cuma kalau saya lihat pertanyaannya itu banyak yang sudah dijawab dari session presentasi, jadi saya nggak tanya lagi. Mungkin ada lagi yang mau nanya, soalnya yang di inbox sudah nggak ada. Ada tips-tips untuk ini nggak, untuk update front end kita? Misalnya, sekarang saya pakai CSS 2, saya mau upgrade ke CSS 3. Itu apa ada tools tertentu atau ada cara tertentu yang mungkin bisa mempermudah kita gitu? Om Awal, jadi pertanyaannya bagaimana mengupdate CSS ya? Atau gimana tuh? Mengupdate teknologi front end lah intinya, entah itu CSS atau HTML-nya ataupun juga ya entah itu jQuery-nya juga, misalkan kadang-kadang kan Bootstrap-nya juga kan, Bootstrap kadang-kadang buat versi 3. Nah itu ada tips tertentu nggak Pak, ada tools-tools yang bisa ngebantu kita gitu? Kalau ini mungkin masalah yang dihadapin oleh kebanyakan dari kita nih Om Awal, pertanyaan ini nih. Jadi bagaimana ketika mengupdate teknologi-teknologi yang sudah kita bikin di masa lalu gitu ya, tiba-tiba loh kok ada versi terbaru yang lebih bagus, yang lebih aman gitu, bingung karena mengupdate-nya banyak sekali, seperti itu. Nah mau nggak mau itu diupdate, kebanyakan harus konvensional Om Awal. Kalau misalnya kita ngomongin tentang website ya, apalagi kalau kita pakai website yang monolitik seperti WordPress ataupun seperti Drupal, seperti CMS itu kan monolitik tuh. Jadi kita mau nggak mau ketika ngupdate satu maka ada beberapa hal yang terimbas tuh. Yang pertama dilihat adalah jQuery-nya itu udah versi berapa. Karena jQuery sekarang mulai ditinggalkan, orang-orang lebih suka vanilla. Jadi native JavaScript yang di coding tuh. Jadi jQuery dibuang saja. Tapi kan kalau kita pakai Bootstrap kan jQuery butuh. Jadi artinya nanti di development atau di staging itu dicoba di-replace dulu jQuery-nya itu pakai yang versi terbaru. Apakah ada yang malfungsi atau enggaknya? Seperti itu. Itu dari sisi jQuery. Lalu dari sisi responsif, karena website-website yang dibangun di tahun-tahun yang lalu tentu kebanyakan belum responsif. Nah, ini bisa dibangun pelan-pelan terpisah Om Awal. Jadi kita tampilannya tetap sama, tapi kode-kodenya ditambah
CSS-nya saja. Jadi ditambah media query ketika breakpoint-nya tablet, breakpoint-nya HP seperti itu. Karena sebagai developer kita dituntut seperti ini, teman-teman. Sebagai developer kita harus bekerja seperti dokter. Jadi ibaratnya website atau aplikasi kita ini pasien nih. Kita harus membenarkan organnya atau bagian tubuh yang sakit. Kita kan nggak bisa matiin pasiennya. Jadi kita harus bagaimana mengoperasi atau membedah dari website atau aplikasi ini, tapi semuanya tetap hidup, tetap jalan. Jadi pelan-pelan saja, hati-hati, lebih banyak A/B testing, terus juga jangan lupa selalu di development mode atau di staging dulu, jangan di production. Seperti itu, Om Awal. Mungkin Om Awal juga udah tahu nih jawabannya. Oke. Dua pertanyaan terakhir ini ya, dua pertanyaan terakhir. Ya. Masih tentang load image, dari pengalaman Om Yudi, pengaruh tidak load gambar via CSS atau SRC dari HTML dari segi performance dan kemudahan penempatan gambarnya misalnya gimana kata? Iya, jadi kalau teman-teman berkecimpung di maksudnya belajar tentang desain gitu ya, itu ada pakem-pakem tertentu yang bisa kita ikutin. Misalnya bagaimana menempatkan navigasi gambar itu apakah di kiri atau di kanan, apakah di atas website yang real estate above the fold, atau sebuah website ketika dibuka itu adalah real estate termahal tuh. Apakah itu kita pasang gambar yang promo atau gambar yang nggak penting, itu ada ilmunya. Nah, lalu ketika gambar ini asal-asal itu sayang sekali. Teman-teman sering kan kita memakai Google Image Search gitu. Ketika kita ngetikkan sesuatu sehingga muncul image. Kenapa image itu bisa muncul di Google Search? Karena itu ada kata kunci di nama filenya. Jadi jangan pernah upload gambar itu dengan nama yang masih img123.jpg. Jangan, sayang sekali. Itu kita jadi kehilangan di indeks Google tuh. Itu pertama, penamaan sangat penting dari gambar. Terus yang kedua adalah ketika gambarnya terlalu besar, misalnya kita ambil pakai kamera yang bagus, kamera HP sekarang udah bagus-bagus ya, 2 mega sekali bikin gambar, itu jangan yang langsung diupload. Lakukan optimasi dulu. Optimasi itu bisa pakai Photoshop, bisa pakai online editor, ataupun pakai Corel. Itu coba cari gambar terkecil size-nya, tapi masih bagus. Apakah dia nanti JPG, apakah dia nanti PNG ataupun GIF, itu harus dioptimasi seperti itu. Terus settingannya apakah dia progresif ataukah interlace, itu harus juga dioptimasi seperti itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ketika gambar tidak bisa di loading, itu adalah disaster buat website sama aplikasi kita. Pertama tentu membuat website kita menjadi tidak kredibel. Yang kedua adalah itu merugikan performance banyak sekali, teman-teman. Jadi website di loading itu akan menghabiskan resources gitu. Dan apalagi robotnya Google tidak akan akan lama mengindeks. Coba deh kalau nggak percaya, buka website yang mana gambarnya itu nggak muncul. Nanti akan ada error di bawah dan itu performance loading website, loading halaman kita akan jadi besar sekali, dan itu kerugian besar buat semuanya sih, buat bisnis juga. Seperti itu, Om Peter. Oke, pertanyaan terakhir, teknologi front end semakin cepat berkembang, bagaimana agar kita cepat mengikuti tren tersebut? Itu dia tuh. Ya itu kayaknya masalah buat kita semua ya. Saya juga kalau misalnya nggak update itu langsung ketinggalan banyak gitu ya. Teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya hype driven development gitu ya. Ketika ada muncul teknologi baru, waduh kita harus implementasikan nih. Ketika dulu Git muncul, yang masih pakai FTP itu pada malu. Misalnya dia bilang, "Yud, saya masih pakai FTP di kantor." Nggak apa-apa, peduli amat gitu, karena itu tetap bekerja. Jadi teman-teman jangan kita terjebak yang namanya hype driven development gitu. Misalnya muncul Vue yang tadinya pakai React, jadi pindah ke Vue. Nanti akan ada selalu yang bagus lagi. Jadi selama itu bekerja, selama itu mendatangkan income, selama itu bisa memenuhi kepuasan dari pengguna, itu ya sudah. Jangan kita merasa malu atau merasa terbebani untuk memakai teknologi yang lebih tinggi kalau nggak dibutuhkan. Tapi seiring waktu kalau dibutuhkan tentu harus migrasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selalu ikutin Twitter
ataupun kalau misalnya nggak suka Twitter, IG, Instagram dengan tag-tag tertentu gitu, atau gabung dengan komunitas. PHP ID misalnya, ini saya promo nih PHP ID, atau juga ada female geek kalau yang misalnya mbak-mbak ataupun yang perempuan pengen gabung developer, ada female geek itu Mbak Anne. Terus juga ada juga ini Facebook Circle, Dev Circle itu ada Om Luri, ada Om Peter juga di sana gitu, ada Anne juga. Terus juga ada banyak komunitas. Kalau kita sering bergabung dengan komunitas, ikut workshopnya, itu saya yakin kok akan selalu update. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Nah, itu adalah pertanyaan terakhir. Oh gitu. Silakan ditutup. Ada kata penutup lagi ya, Om? Iya, teman-teman saya oh boleh Om Awal. Ini saya juga masih ini nih. Ada cara nggak sih yang paling enak gitu, cara melog error di front end gitu? Cara ngelog error di front end. Maksudnya biar kita tuh programmer bisa ngelihat gitu. Oh ini ada error loh di front end walaupun hanya di tahap HTML aja nggak tampil di browser gitu. Tapi kita tahu oh ini ada warning misalnya. Oh iya saya ngerti pertanyaannya Om Awal. Jadi Om Awal dan teman-teman, ketika kita sedang coding gitu, HTML, JavaScript gitu kan, ataupun Python dan lain-lain, itu sebaiknya kita menginstal yang extension linternya. Linter. Jadi ketika kita coding itu ada linter, linter itu bagaimana dia merujuk ke suatu standar tertentu. Jadi kayak misalnya kalau di JavaScript itu ada ES6 linter, jadi ketika kita codingnya salah, dia otomatis akan memberikan warning ataupun error. Itu yang pertama tuh, menginstal extension, itu sangat penting linter. Terus yang kedua adalah melakukan testing. Testing kalau lagi-lagi kalau di front end itu ada beberapa bisa kita testing ya, baik manual, terus juga ada pakai Selenium gitu, seperti itu. Jadi misalnya login, kita melakukan login itu passwordnya kurang dari 5 karakter, gimana itu bisa dilakukan otomatisasi. Jadi jawabannya 2 Om Awal, menginstal apa ya, linter gitu, sama yang kedua melakukan testing, baik itu manual ataupun memakai bantuan dari platform. Maksud saya yang saya tanyakan bagaimana cara melognya. Ngelog. Kalau kita ada error, kita otomatis error itu kita catat langsung ke dalam log kita di server gitu. Kita cukup melihat di log kita, oh ini ada error sekian di ini. Oh iya. Maksud saya seperti itu. Oh iya, wah ini pertanyaan bagus nih. Kayaknya saya nggak bisa jawab nih Om Awal, karena selama ini ketika membuat log itu biasanya berkaitan sama back end gitu. Ya. Jadi kita bisa monitoring API, bisa monitoring hal-hal lain, terus ketahuan errornya kita simpan ke database dengan gampang atau dikirim notifikasi ke Telegram ataupun ke WhatsApp ataupun kemanapun. Tapi kalau untuk front end, jujur saya belum pernah melakukannya tuh Om Awal. Mungkin kalau Om Awal nanti ketemu bisa di-sharing juga tuh. Itu menarik sekali kalau ada. Mohon maaf nggak bisa jawab. Saya juga belum jawab. Iya. Ada pertanyaan lain nggak teman-teman? Oh ya, jangan lupa saya mohon untuk memberikan feedback karena ini penting sekali buat kami untuk melanjutkan event ini atau enggaknya, dan pasti banyak kesalahan dan kekurangan, jadi kita akan terus berusaha untuk improve seiring waktu ke depan. Jangan lupa feedbacknya. Ya, Om Peter gimana nih sekarang? Oke, saya sih udah cukup sih. Paling Oh, gitu. pengumuman doang paling nanti. Kalau Om Anang gimana Om Anang? Om Minung. Enggak itu, Ana Indonesian Idol. Oh. Mas bercanda Om. Ini ada pertanyaan lagi di chatting kalau nggak salah Om nih. Terakhir nih apa nih? Dari Mas Muhammad Ihsan Anapi. Beliau pertanyaannya, kan UX itu harus terukur. Ada nggak sih tools untuk mengukur efektivitasnya? Ada Om Ihsan. Jadi ketika kita membuat suatu website atau aplikasi atau hal-hal lain ya, service design misalnya gitu, itu kita harus melakukan sesuatu yang measurable, yang bisa diukur. Cara mengukurnya itu banyak parameternya, Om Ihsan. Jadi kalau misalnya untuk kode itu
apakah dia itu accessibility friendly atau enggak, itu ada ininya, ada toolsnya. Google punya, kita masukkan website kita, alamatnya, nanti dia akan ngecek accessibility-nya friendly atau enggak, responsif atau enggak, SEO friendly atau enggak, itu bisa dicek dengan platformnya. Terus yang kedua, kalau kita juga bisa pakai testing. Testing itu artinya bisa testing kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Kita memberikan demo kita ataupun prototipe yang sudah kita bikin kepada orang-orang untuk testing. Misalnya nih, teman-teman mau bikin aplikasi seperti Gojek atau Grab, misalnya untuk kompetitornya. Nah, kita harus bikin prototipe-nya untuk ditesting kepada driver, kepada pengguna, apakah itu sudah nyaman dan itu lebih baik dari yang sudah ada atau enggaknya. Jadi banyak sekali parameter UX itu yang bisa diukur dan kayaknya nggak akan cukup waktu untuk membahas itu, Mas Iksan. Tapi kalau Mas Iksan nanti ngikutin kursus sama certification yang tadi ada di slide itu akan diajarin apa saja yang bisa diukurnya. Karena lagi-lagi dalam banyak hal ya, termasuk kita sebagai developer, sesuatu yang nggak bisa diukur itu susah untuk di scale up. Kita nggak bisa tahu before dan after-nya dan bagaimana untuk bisa berkembang ya. Jadi harus bisa diukur seperti itu, Mas. Om Peter. Untuk slide-nya saya belum upload. Nanti saya akan kasih link-nya di grup PHP ID kali ya. Saya belum upload soalnya. Ya, nanti barengan sama videonya juga nanti akan. Waduh, ada videonya. Slide share aja Om. Oh slide share. Oh ya udah. Nanti saya coba upload ke situ. Iya. Gimana? Masih banyak pertanyaan pasti ya. Jadi mungkin nanti kita bisa diskusi setelah ini lewat lewat telepati. Iya. Banyak insight hari ini. Thank you banget nih Om Yudi. Iya. Yang hal-hal baru yang baru ketahuan nih. Wah, ternyata selama ini banyak yang harus dipelajari, banyak kekurangan ternyata. Kayak berasa gagal jadi developer. Ya enggak lah Om. Kan gini. Belum. Nah ini yang barusan dibilang Om Peter itu akan relate buat kita semua tuh. Sama ketika kemarin saya dengerin Om Inung, saya langsung buset. Selama ini saya nggak tahu apa-apa tentang database ternyata. Jadi gunanya dari event-event ini, terima kasih buat Om Peter, PHP ID, kita bisa jadi sharing gitu loh. Jadi apa yang saya ketahui nanti bisa ditukar dengan apa-apa yang teman-teman ketahui, jadi bisa saling belajar gitu. Itu sih yang penting karena satu orang nggak akan bisa tahu banyak hal gitu. Seperti iya. itu. Setidaknya kita ada insight lah soal itu. Sih. Iya betul. Iya. Paling tidak kalau ada orang yang nanya, setahu saya desain UX yang baik itu harusnya bisa begini, harus bisa begini dikit, harus gini-gini ya, paling tidak kayak gitulah. Iya seperti itu. Jadi tadi T-shape developer itu mungkin penting ya. Jadi yang sekarang generalis sama spesialis nggak perlu berdebat lagi karena dua-duanya kita harus melakukannya nih. Sebagai generalis iya dan spesialis iya. Seperti itu. Mungkin berat aja nih kayaknya nih, aduh. Iya, Mas Mulgiat di mana ini? Saya di Tangerang. Oh di Tangerang ya. Iya. Udah tetap jaga kesehatan ya teman-teman semua. Ini kayaknya akan kita nggak tahu kapan akhirnya nih, mudah-mudahan secepatnya. Saya malah masih di Bandung nih. Oh masih di Bandung. Gimana nih Om Peter? Pada masih asik nih. Ya, terima kasih banyak nih Mas Yudi atas ilmunya, benar-benar bermanfaat ya. Istilahnya nambah pengetahuan buat kita juga sih. Amin. Benar-benar. Iya Om. Online learning ini sendiri akan mau coba saya usahakan untuk setiap 2 hari sekali. Jadi memang sekarang lagi nyari pemateri lagi yang mau sharing anything sih. Saya sih lebih memilih topik-topik yang basic banget. Jadi kalau ada teman-teman peserta master yang ikut training ini juga yang mau berbagi, ayo silakan kontak saya. Nanti saya coba arrange. Karena saya yakin banyak yang dapat insight kemarin, banyak feedback bagus dari Om Inung. Hari ini juga kalau saya lihat banyak yang dapat insight bagus. Jadi kalau kita bikin lagi pasti bermanfaat buat yang lain juga. Oke, itu aja paling tambahan dari saya, Om. Jadi
Iya, terima kasih semuanya. Jangan bosan untuk ikutan event ini dan jangan juga nggak mau sharing berbagi. Jadi kami tunggu tuh teman-teman yang lainnya untuk sharing-sharing seperti itu. Oke, dengan demikian berakhir sudah learning online kita hari ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah gabung. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Om Yudi, thank you banget ya mewakili sama-sama yang sudah datang. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Om. Ya. Oke, Om. Assalamualaikum.